Sekarang sebelum saya menjelaskan klasifikasi sedikit, saya menjelaskan terkait sejarah dari pengelolaan limbah supaya kita sama-sama menyadari bahwa masalah terkait limbah ini sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Tapi semakin tahun semakin mengkhawatirkan sehingga memang perlu berbagai metode inovatif yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita lihat sendiri, jadi awalnya masalah sampah itu kalau dari buku saya itu menerangkan pada tahun 500 sebelum Masehi, itu bermula dari masyarakat Athena yang pada awalnya dia hidup menyebar di berbagai wilayah geografis, kemudian dia berpindah ke suatu wilayah tertentu membentuk komunitas, sehingga sampahnya yang awalnya mungkin tidak terlihat, padahal tetap ada ya, tapi tidak terlihat, akhirnya menjadi terlihat, meskipun memang produk-produk sampah, karakteristik sampahnya tidak bervariasi seperti sekarang jenisnya ya. Sehingga ketika membentuk komunitas sudah mulailah muncul sampah yang dikumpulkan di pesisir pemukiman. Kemudian pada saat Masehi itu telah terjadi mulai ada proses pembakaran sampah secara terbuka akibat ya ada tumpukan sampah yang ditimbulkan oleh komunitas-komunitas ya di berbagai belahan negara, dan tahun yang disoroti pada tahun 1 Masehi itu ada pembakaran sampah yang secara rutin dilakukan di Palestina dan juga Yerusalem. Kemudian pada tahun 5 sampai 15 Masehi itu terjadi pembuangan limbah yang sudah mulai terus menerus ada gitu secara rutin, pembuangan limbah dalam jumlah besar terutama untuk wilayah-wilayah perkotaan, dan mulai sudah muncul ada dampaknya pada kesehatan manusia meskipun belum ada penelitian yang detail menjelaskan terkait korelasi di antaranya, tapi sudah muncul banyak sampah dan sudah mulai muncul penyakit-penyakit tertentu. Kemudian pada tahun 1297 Inggris sudah mulai mengeluarkan, jadi sudah mulai nih di negara-negara besar sudah mulai mengeluarkan undang-undang terkait pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga, karena kala itu yang masih yang mendominasi sampahnya adalah bersumber dari sampah rumah tangga domestik ya. Kemudian pada tahun 1400 tumbukan sampah juga sudah mulai menjadi masalah yang serius bagi kesehatan manusia dan juga bagi lingkungan. Nah, puncaknya itu sehingga muncul mulai berbagai organisasi-organisasi pemerhati lingkungan, itu adalah revolusi industri yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850, di mana revolusi industri ini menyebabkan terjadinya jenis-jenis sampah yang dengan karakteristik yang sudah mulai bervariasi, ini sudah mulai muncul, sehingga penumpukan sampahnya semakin banyak dan semakin variatif, sehingga proses pengelolaannya sudah tidak bisa dengan cara konvensional. Bahkan sudah mulai ada yang organisasi-organisasi lingkungan yang mengharamkan penyelesaian sampah dengan cara dibakar. Itu ya. Tahun 1850 sudah mulai muncul kesadaran masyarakat terkait bagaimana dampak sampah terhadap kesehatan dan juga lingkungan ya. Ini sejarah singkatnya, dan sekarang semakin giat. Meskipun untuk sekarang itu yang sudah mulai banyak berhasil untuk melakukan pengelolaan limbah di negaranya itu adalah negara-negara dengan pendapatan yang tinggi, negara-negara yang maju ya. Nah, ini adalah beberapa peraturan nasional terkait limbah dan pengelolaan limbah. Anda harus download ini, bisa semua nanti cek di Google. Anda harus punya, terutama nanti kalau Anda punya minat untuk penelitiannya terkait pengolahan limbah ya, pengelolaan dan pengolahan limbah. Sehingga memang dasar-dasarnya Anda harus punya gitu. Apalagi kalau mau terjun jadi entrepreneurnya sebagai pengelola limbah ya.
Nanti ini beberapa peraturan pemerintah harus Anda baca dan pahami, kemudian sembari mencari saat ini mencari link gitu ya, mencari teman-teman yang bisa diajak bekerja sama, mencari perusahaan-perusahaan yang bisa diajak bekerja sama. Kalau Anda nanti tahapan pengelolaannya bukan sampai ke tahap pengolahan, tapi hanya tahap pengumpulan dan pemilahan saja. Tuh. Kemudian, nah ini adalah definisi limbah menurut UNEP. UNEP itu United Nations Environmental Program. Definisi limbahnya adalah suatu zat atau benda yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja sesuai hukum nasional yang berlaku. Jadi segala sesuatu yang kita buang, ini definisi limbah. Kalau kemarin kita membahas pengertian limbah secara umum, segala sesuatu yang kita tidak butuhkan, kita tidak perlukan, padahal dia masih punya nilai guna, itu kan juga dianggap sebagai limbah. Segala sesuatu yang kita simpan saja sebenarnya di dalam gudang bertahun-tahun dan kita nggak tahu kapan akan menggunakan lagi, itu juga sebenarnya sudah menjadi limbah. Sehingga memang perlu tindak lanjutnya ya. Kita perlu tahu bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Nah, ini definisi limbah menurut peraturan yang ada di Indonesia, peraturan pemerintah yang ada di Indonesia nomor 101 tahun 2014. Definisi limbah itu adalah sisa usaha atau kegiatan yang terdiri dari limbah B3 dan limbah non B3. Jadi penggolongannya lebih kepada sisa usaha, yaitu tadi yang tidak digunakan, tidak kita perlukan lagi. Dia tergolongnya kepada limbah B3 dan limbah non B3, limbah bukan B3. B3 itu bahan beracun dan berbahaya ya. Nah, sehingga kalau di peraturan pemerintah Indonesia itu dia sangat detail membahas terkait limbah yang B3-nya. Sementara limbah yang non B3 itu ada lagi peraturan misalnya terkait sampah rumah tangga, ada yang terkait limbah rumah sakit gitu ya. Limbah rumah sakit juga sebagiannya ada yang termasuk limbah B3 sebenarnya. Jadi ada overlap nanti ya antara ketika kita membahas tahapan pengelolaan dari limbah, ada 4 jenis klasifikasi limbah yang kita bahas nanti di sini di satu semester ini. Nah, di situ nanti ada overlap metode pengolahannya. Karena misal di limbah yang industri itu ternyata yang termasuk limbah B3-nya nanti harus tahapan pengelolaannya menyesuaikan pada prosedur limbah B3 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi limbah yang saya ambil itu menurut ESCAP. ESCAP ini adalah organisasi untuk lingkungan, untuk nggak hanya lingkungan sebenarnya dia, ekonomi sosial juga untuk negara Asia dan Pasifik, ESCAP ya. Kenapa saya mengambil ini? Supaya lebih mudah menerangkan tahapan pengelolaan yang mulai dari awal sampai akhir. Awal itu tahapan pengumpulan dari sumbernya kita kemarin yang kita bahas di video, sampai kepada tahap disposal, pembuangannya ya. Yang pertama adalah limbah padat kota, municipal solid waste, kemudian ada limbah pertanian, ada limbah industri, dan ada limbah B3. Nah, 4 jenis limbah inilah yang nanti dalam satu semester ini akan coba kita telaah bagaimana tahapan pengelolaannya dan bagaimana tahapan pengolahannya, karena orang kimia itu nanti bisa berpartisipasi secara menggunakan keilmuannya itu di tahapan pengolahan. Pengolahan adalah tahapan bagian dari tahapan pengelolaan. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya yang lebih lanjut ya. Jadi ada 4 klasifikasi limbah yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, kita lihat bagaimana karakteristik limbahnya dulu untuk limbah padat kota ya, dari berbagai negara yang ada di Asia Pasifik, karena saya sumbernya ESCAP, laporan ESCAP ya. Nah, limbah padat kota itu terdiri dari ada limbah rumah tangga, kantor, hotel, toko, sekolah, ada lagi limbah dari bangunan, dari konstruksi dan lain sebagainya. Di setiap negara itu nanti beda-beda, yang mendominasinya beda-beda. Nah, kalau dari laporan ESCAP ini, mereka mengambil kesimpulan dari hasil observasi pengamatan tentu ya, dan hasil penelitian.
Laporan escape itu biasanya setiap tahun ya, setiap tahun ada. Ini saya ambilnya di tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah ya, 2019, tapi dari tahun laporan 2018. Negara-negara dengan pendapatan tinggi itu dia akan menghasilkan jumlah limbah yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara dengan pendapatan sedang ataupun rendah. Kalau yang tinggi itu jumlah limbahnya sekitar 1,1 sampai 5 kg per kapita per hari, kalau negara dengan pendapatan sedang 0,52 sampai 1. Sementara kalau negara dengan pendapatan rendah 0,45 sampai 0,89. Jadi hampir mirip lah yang 2 dan 3 ini ya. Oke, kemudian kalau limbah industri, untuk limbah industri ini antara lain terdiri dari limbah bahan kemasan, limbah dari pengolahan makanan, minyak, pelarut, resin, cat, lumpur, kaca, keramik, plastik, karet, kulit, tergantung ya jenis industrinya. Dan nanti kita di Indonesia itu limbah rumah sakit itu tergolong kepada limbah industri juga, industri rumah sakit. Kalau pendidikan juga termasuk kayak kita laboratorium itu termasuk industri pendidikan juga ya. Jadi nanti tahapan pengelolaannya mengikuti limbah industri, tapi juga lihat karakteristik yang jenis limbahnya, dia tergolong B3 atau non B3. Kalau dia tergolong B3, maka tahapan pengelolaannya nanti masuk ke klasifikasi limbah B3, lebih spesifik ya. Nah, negara yang paling banyak itu menghasilkan limbah industri di Asia Pasifik itu adalah Cina, juara satunya, kemudian diikuti oleh Jepang, Australia, dan juga Korea. Indonesia nggak masuk untuk daerah ini ya, kita untuk klasifikasi yang ini. Jadi nggak termasuk penyumbang yang besar untuk jenis yang limbah industri Indonesia ya. Kemudian yang ketiga itu limbah pertanian. Nah, kalau dari limbah pertanian itu nggak hanya dari sisa tanaman saja ya, tapi juga sisa pupuk, kotoran, dan juga sisa dari penggunaan pestisida dan lain sebagainya, itu sama ya. Itu juga tergolong kepada limbah pertanian. Nah, kalau dilihat dari laporan escape ini, yang menempati nomor 1 tertinggi itu Cina, kemudian diikuti dengan India, lalu Indonesia masuk nih peringkat ketiga untuk negara yang menghasilkan limbah pertanian yang paling banyak, ya. Oke. Oke. Selanjutnya sampai ke klasifikasi ketiga bisa didengarkan ya untuk karakteristik umumnya dulu. Halo? Halo, apakah Anda mendengarkan saya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Mohon untuk berkomunikasi via chat, kalau saya tanya langsung dijawab via chat ya, untuk lebih cepatnya. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah limbah B3. Nah, yang termasuk ke dalam limbah B3 ini adalah limbah bahan beracun dan berbahaya. Sebenarnya dia bisa saja ditimbulkan, bisa saja bersumber dari yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, dari limbah padat kota juga bisa, limbah industri juga bisa, kemudian limbah pertanian dia juga bisa. Sifatnya dia limbah yang mudah meledak, menyala, pengoksidasi, beracun, dan sangat membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Ini yang tergolong kepada limbah B3. Dan peringkat negara penghasil limbah yang paling tinggi untuk limbah B3, ternyata Indonesia juga masuk tuh di sini. Nah, kenapa Indonesia juga bisa masuk sementara yang di industri dia kan nggak masuk peringkat ya. Jadi mungkin, jadi bukan mungkin ya. Ya bisa mungkin praduga. Dugaannya adalah negara Indonesia adalah salah satu negara dan termasuk negara-negara berkembang lainnya adalah negara yang regulasi atau pengaturan terkait penggunaan bahan B3 dalam kehidupan sehari-harinya sangat tidak diatur dengan ketat.
sehingga dari rumah tangga juga bisa menghasilkan B3 yang banyak gitu, nggak hanya dari industri. Meskipun secara industri kita kan nggak menghasilkan limbah paling besar tadi ya, tapi kok di limbah B3-nya bisa menghasilkan limbah yang termasuk peringkat tertinggi negara penghasil limbah ini. Itu karena pengaturan untuk penggunaan tidak ketat gitu. Jadi semua orang umum juga bisa membeli menggunakan bahan kimia yang beracun dan berbahaya untuk aktivitasnya sehari-hari, untuk keperluan rumahnya. Jadi nggak ada pengaturan yang ketat. Saya seingat saya kalau beli bahan kimia itu yang diminta KTP dan segala macam tuh kalau mau beli HCl ukuran yang 2 liter botol gede itu saja. Tapi kalau beli bahan-bahan kimia lain kan kita sesantainya ya, nggak pernah sedetail itu. Itu salah satu yang menyebabkan alasan kenapa Indonesia jadi peringkat limbah B3-nya tinggi, sementara untuk yang limbah industrinya dia enggak gitu ya, enggak termasuk peringkat begitu ya. Kemudian, nah kenapa limbah harus diolah? Ya karena tadi seperti yang kita sampaikan dari sejarah pengelolaan limbah itu efeknya pada kesehatan dan juga lingkungan. Sangat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Jadi ada korelasi kalau sudah lingkungannya tercemar, nanti kemungkinan berbahaya terhadap kesehatan manusianya juga semakin tinggi. Bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan akhirnya nanti mengganggu gangguan kesehatan manusia. Nah ini adalah beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat limbah. Ada kanker, penyakit kronis, sistem saraf, pusat, pusing. Kalau terkait limbah, kalau limbah polutan udara ini yang paling sering terjadi kalau kita di jalanan kita berada di bawah, kita berada di belakang kendaraan yang sistem pembakarannya tidak sempurna, itu kita bisa migrain tuh ya, berapa menit gitu kita berada di belakang motor yang misalnya sistem pembakaran motornya nggak sempurna, itu akhirnya kita bisa langsung migrain itu, tergantung daya tahan tubuh orang juga ya. Nah menurut KPAI ini berbagai jenis limbah itu dapat menyebabkan ada korelasi antara limbah dengan kesehatan anak-anak, itu sesak napas, tengkuk sakit, muntah-muntah, pusing, dan juga mual berkepanjangan. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, memang ilmu terkait pengelolaan limbah itu sangat kita butuhkan sekarang, mau nggak mau harus banyak yang belajar terkait pengelolaan limbah, entah nanti dia ketika dia berperan di dalam dunia pemerintahan mengambil kebijakan dan lain sebagainya, atau ketika dia ingin mendirikan perusahaan swasta untuk membantu pengolahan limbah. Karena kalau di luar negeri itu yang paling maju justru perusahaan-perusahaan swastanya itu untuk pengelolaan limbahnya. Bisa dipahami ya sampai sini? Ada pertanyaan dulu, silahkan menuliskan di kolom chat jika ada pertanyaan. Saya masuk ke materi, kita langsung masuk ke materi pengelolaan limbah yang pertama. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu limbah padat kota atau municipal solid waste. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat ya. Nggak ada yang mau bertanya? Gak ada ya, bisa lanjut ya. Halo. Kalian masih ada berada di samping handphone atau laptopnya nggak ini? Masih, Bu. Iya, tolong diberikan respon karena kita semuanya off cam. Ini saya nggak tahu kalian ada atau tidak ada gitu ya. Kalian mendengarkan atau tidak mendengarkan, saya nggak tahu nih. Ini ada pertanyaan dari Maulida. Apakah semua limbah dapat diolah atau ada yang tidak bisa diolah? Nah, nanti Maulida, di tahapan pengolahan limbah yang akan kita bahas, setiap klasifikasi akan kita bahas tahapan pengolahannya. Tahapan pengolahan itu juga macam-macam. Jadi nanti kalau dia nggak bisa diolah secara fisika, kita olah secara biologi, nggak bisa secara biologi, kita olah secara kimia. Kalau ternyata semua metode pengolahan ini juga tidak bisa, ada tahapan selanjutnya, ada tahapan disposal, ada tahapan pembuangan. Dan tahapan pembuangan ini juga punya aturan
pengaturan yang sangat detail. Tahapan pembuangan bukan berarti udah dia nggak bisa diolah, kita buang aja, tuing langsung buang lempar, enggak. Ada tahapan dan prosedur juga yang harus kita penuhi. Itu ya Maulida, bisa dipahami? Maulida? Oke. Kemudian ada pertanyaan Latifah Tunisa, revolusi industri yang terjadi di Eropa pada tahun 1750 itu revolusi industri 1 atau bagaimana? Saya kurang tahu persisnya ya, tapi sepertinya itu sudah muncul awal-awalnya revolusi industri di tahun itu yang saya jelaskan itu. Atau mungkin sebelumnya juga sudah mulai ada, tapi yang paling mencapai puncaknya di tahun itu. Nanti bisa lebih detail terkait revolusi industrinya ya. Silakan bisa dicari di referensi yang lain. Ilham, saya penasaran saja untuk pengelolaan limbah di UIN Sunan Kalijaga bagaimana Bu? Apa masih bercampur sampahnya? Nah, kalau untuk pengelolaan limbah secara umum yang bukan laboratorium, bukan polikliniknya, itu masih dicampur seperti yang kita lihat sudah disediakan tempat sampah yang berwarna-warni juga mahasiswa semua, bukan hanya sivitas akademikanya UIN juga masih belum bisa memilah sampah sesuai dengan wadahnya ya, dan kita di tempat-tempat kita juga sampahnya masih satu-satu gitu, kemudian nanti diambil oleh bapak tukang sampah, kemudian nanti dibawa ke tempat tertentu dan di sana dilakukan pemilahan. Nanti kita jelaskan lebih detail di municipal solid waste ya, di sampah padat kota. Ini termasuk sampah padat kota. Tapi untuk limbah-limbah yang dihasilkan dari laboratorium terpadu, dari poliklinik, kan UIN juga ya. Nah ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Arah, PT Pengelolaan Limbah untuk mengambilnya. Dan ini nggak boleh, bahkan termasuk kemasan dari bahan kimia saja, yang botol-botol kaca itu kita nggak boleh buang langsung di sampah umum. Ya, kita nggak boleh buang langsung di sampah umum, digabung di sampah umum. Jadi kita bekerja sama tuh dengan PT Arah setiap bulan. Nanti mereka mengambil sampah limbah yang ada di lab terpadu dan poliklinik. Nah, ini berbagi cerita nih. Jadi kalian perlu tahu bahwa kalau poliklinik mungkin sudah sejak awal dulu sudah bekerja sama dengan PT Arah ya. Tapi ketika lab terpadu itu baru dimulai pada tahun 2019 pengangkutannya. Ini cerita saya nih pengalaman. Jadi tahun 2018 itu saya menjadi kepala lab kimia saat itu ya. Nah baru terbuka ketika saya, padahal saya di UIN juga udah berapa lama jadi dosen ya, baru terlihat karena saya saat itu minta tolong dengan teman-teman PLP laboran kita, tolong membuka semua ruangan yang ada di lab kimia dan dijelaskan apa saja permasalahannya saat saya menjadi koordinator lab kimia itu ya, menjadi kepala lab kimia. Kemudian saya baru sadar, baru tahu ada satu ruangan untuk menyimpan limbah bahan kimia yang sudah kadaluarsa, kemasan bahan kimia, karena itu nggak boleh kita buang langsung. Tersimpanlah di dalam satu ruangan yang tertutup rapat memang ruangannya, tapi ketika pintu dibuka gitu udah mau pingsan semuanya. Sehingga saya, wah ini nggak bisa kalau didiamkan. Saat itu akhirnya saya mengusulkan kepada kepala laboratorium terpadu, saat itu masih Pak Agus, untuk ini harus ditindaklanjuti gitu dengan pimpinan. Dan akhirnya kami coba untuk tindak lanjut itu sampai 1,5 tahun baru dapat goals. Itu juga ketika saya sudah mengeluarkan ancaman waktu itu. Saya mengeluarkan ancaman kalau tidak mau juga pihak universitas, karena kita kan bergantung sama universitas. Tapi tentu pihak pimpinan fakultas kala itu juga harus mensondingkan apa yang saya usulkan ya. Kalau nggak ditindaklanjuti juga usulan surat saya 1,5 tahun yang lalu itu, saya sampaikan saya akan tata semua limbah itu di depan lab terpadu. Jadi pimpinan universitas setiap hari yang lewat lab terpadu, kan lewatnya ke situ ya menuju PAU, akan lihat itu betapa indahnya tumpukan limbah-limbah gitu. Akan saya tata rapi, saya bilang, tapi di depan biar semuanya juga akan mendapatkan efek dampaknya karena nggak diperhatikan. Dan alhamdulillah tahun itu tahun
di akhir di pertengahan tahun itu mendapatkan respon. Akhirnya kita diajak bekerja sama, disuruh mencari pihak ketiga yang mau bekerja sama. Akhirnya dapat itu PT Arah sama dengan poliklinik. Dan alhamdulillah tahun 2020 itu ketika saya menjadi, tapi kita kontraknya hanya per tahun ya. Tahun 2020 saya menjadi kepala laboratorium terpadu. Nah, akhirnya bisa membuat kebijakan yang lebih luas. Jadi nggak hanya di lab kimia, ada 6 lab bidang dalam satu gedung lab terpadu itu ya. Sehingga memang kita terus sekarang melanjutkan kontraknya untuk berbagai jenis limbah yang ada di laboratorium terpadu. Dan kemudian saya sedang ini untuk tahun ini masih kontraknya masih ada sampai pertengahan tahun depan ya. Dan saya sekarang sedang mencari perusahaan-perusahaan yang bisa lebih murah biayanya. Jadi nanti kalau ada yang punya informasi boleh menyampaikan ke saya juga ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terus mendapat perhatian dari pimpinan. Karena kadang-kadang kita itu demikian ya, kita itu tidak aware gitu, tidak aware dengan limbah. Bayangkan tumpukan limbah selama 15 tahun baru saya lihat temui gitu, dan udah berapa ganti kepala lab gitu, udah berapa ganti yang ngurus, udah berapa ganti dekan, udah berapa kali ganti rektor, kok nggak ada yang mau bergerak. Ketika diusulkan juga baru 1,5 tahun dikabulkan, itu juga dengan saya ancam gitu. Jadi kita tuh kurang nggak tahu, mungkin karena tidak mengetahui secara detail dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Saya menyampaikan juga jangan sampai nanti kayak limbah IPAL kita kan juga sudah bermasalah itu. IPAL kita tidak berfungsi laboratorium terpadu meskipun itu hanya untuk limbah encer cucian hasil cucian gelas kaca ya. Alat gelas, jadi sudah encer. Itu juga sudah mulai penuh dan tahun kemarin saya juga sudah mengusulkan ini kita lagi proses karena mencari rekanannya yang agak susah. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan jalan keluar ya. Kemudian waktu itu saya juga sampai berpikirnya begini dan universitas sebenarnya sudah ACC juga untuk yang kita membenahi IPAL, hanya saja belum mendapatkan rekanan ini. Kalau nanti punya informasi juga boleh menyampaikan ke saya itu. Saya sampaikan begini, jangan sampai nanti sudah mulai muncul keluhan berbagai penyakit oleh masyarakat penduduk sekitar UIN, meskipun itu limbah yang sangat encer ya, bukan limbah B3 yang pekat, itu limbah hasil pencucian saja. Jangan sampai nanti kualitas air tanah untuk penduduk sekitar UIN itu bermasalah, polutannya sangat banyak. Baru kita bergerak gitu. Jadi sebelum itu terjadi lebih baik kita antisipasi itu ya. Mudah-mudahan mohon doanya. Kemudian oke, Cina mengimpor sampah. Mungkin sampah bukan Cina mengimpor sampah ya, justru negara-negara maju itu yang saya banyak sekali membaca, Rosita, negara maju justru ekspor sampahnya. Jadi ekspor sampahnya. Tapi ada juga beberapa negara yang mengimpor, terutama sampah elektronik. Kalau sampah elektronik mereka ekspor sampahnya, yang nerima negara berkembang. Jadi yang sudah tidak update di negara-negara maju, terutama sampah elektronik ini, kita diperbaharui dengan tampilan baru, kemudian dikembangkan di negara-negara berkembang. Ini kita yang ekspor sampahnya justru negara-negara berkembang. Nah, tapi kalau misalnya pernah membaca ada negara maju yang mengimpor sampah, itu juga sampah tertentu yang mereka punya tahapan pengelolaannya. Jadi mereka punya metode pengolahannya sehingga bisa menghasilkan nilai guna yang lebih tinggi untuk sampahnya. Itu bisa saja terjadi. Yang tadi saya sampaikan, banyak perusahaan-perusahaan swasta yang sudah dikembangkan di negara-negara maju, negara-negara dengan pendapatan tinggi itu untuk mengolah sampahnya. Kalau di luar negeri kan ketika kita minum, itu botol sampahnya langsung bisa dijual kan, langsung bisa ditukar dengan uang lagi. Jadi apapun sampah kita yang dihasilkan itu bisa ditukar dengan uang lagi. Kalau pernah nonton film Korea, itu ada film tentang perusahaan pengolah sampah. Dia perusahaan swasta itu juga sangat luar biasa itu sampahnya perusahaannya sangat besar, hanya mengolah sampah dari municipal solid waste.
Jadi sampah padat kota. Mereka mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar, bahkan sampai di luar kota mereka ambil, kemudian diolah, dipilah dan diolah di perusahaannya. Itu juga ada. Jadi memang usaha untuk sampah itu punya peluang yang cukup baik menurut saya, dan kalian punya peranan itu di sana. Ya. Oke, baik. Udah semua kita diskusikan. Saya lanjut ya. Bentar. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, kita lanjut ke klasifikasi limbah yang pertama. Nanti kita butuh mungkin sekitar 3 minggu, plus ada tugas mandiri yang harus dikerjakan, atau nanti tidak di tahapan ini yang akan saya berikan tugas mandirinya ya. Kita pelan-pelan pelajari. Aduh, hidung saya gatel banget ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu bagaimana karakteristik limbah untuk municipal solid waste dari berbagai negara ya. Kalau India itu dia limbah domestik yang mendominasi dan juga limbah konstruksi untuk limbah padat kotanya. Sementara kalau Jepang itu sama, tapi ternyata di Jepang ini negara yang paling parah ternyata untuk municipal solid waste, pengaturannya agak lebih kurang bagus justru dibandingkan negara yang lainnya. Ini ada limbah medis dan limbah B3 juga yang terdeteksi, berarti dominan juga mendominasi dari limbah padat kotanya. Kalau dari Singapura dia hampir sama dengan India, dia nggak ada limbah medis dan limbah B3, begitu juga Amerika. Nah, sementara kalau Amerika ini limbah elektroniknya yang termasuk kepada municipal solid waste, jadi dibuang begitu saja juga ya, seperti sampah-sampah kita yang lain, sampah domestik itu. Kalau di Indonesia juga nggak ada yang limbah industri dan medis, tidak terdeteksi, meskipun memang ada, paling ya sisa suntikan kadang-kadang di rumah dibuang ada, tapi nggak mendominasi. Jadi ini ada beberapa karakteristik untuk setiap negara itu, karakteristik jenis limbah municipal solid waste-nya. Sehingga ketika kita menentukan tahapan pengelolaan limbah, memang harus didasari pada apa yang mendominasi dari jenis dari karakteristik limbahnya ya. Nah, negara-negara dengan pendapatan tinggi itu dilaporkan yang mendominasi untuk municipal solid waste-nya adalah plastik dan kertas. Sementara kalau negara-negara dengan pendapatan rendah sampai sedang itu adalah sampah organik. Nah, menurut data World Bank tahun 2018, yang mendominasi untuk di Indonesia itu adalah sampah organik, kemudian diikuti dengan sampah dengan plastik, kemudian dengan kertas dan seterusnya. Jadi ketika nanti kita mau fokus untuk mengelola sampah municipal solid waste, dan ternyata sudah ada nih, ada yang bersumber dari Cilacap nggak? Ada yang bersumber dari Cilacap. Ada yang berasal dari Cilacap nggak? Ada nggak di sini yang berasal dari Cilacap? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, nanti mungkin di tahapan minggu kedua atau minggu ketiga akan saya jelaskan video. Ternyata di sana sudah punya metode pengelolaan limbah yang sangat bagus untuk municipal solid waste-nya. Luar biasa itu. Jadi contoh itu untuk kota pertama yang ada di Indonesia yang sudah mengolah limbahnya dengan sangat baik, limbah padat kotanya ya. Oke, kemudian nah ini adalah tahapan, kita sudah masuk ke tahapan pengelolaan limbah padat kota. Ada tahapan pengumpulan dan pengangkutan, ada tahapan reuse dan recycling, ada tahapan pengolahan, dan ada juga tahapan pembuangan. Setiap tahapan nanti kita akan lihat detailnya bagaimana prosedur yang dilakukan di negara kita maupun di negara Indonesia. Dan siapa tahu nanti bisa memberikan inspirasi untuk menjadi peluang ya, kalau nanti mau bekerja setelah lulus nih. Jadi ada 5 tahapan untuk pengelolaan limbah padat kota.
Ada tahapan pengumpulan, ada pengangkutan, reuse dan recycling, ada pengolahan dan juga pembuangan. Tapi karena kita itu tadi didominasi oleh sampah organik dan juga sampah plastik dan juga kertas, nanti di tahapan kedua ini kayaknya potensinya lebih besar ya. Potensinya lebih besar kita. Yang paling nggak memerlukan mungkin kita bisa ikut menyumbangkan semangat dan tidak butuh keahlian yang kimia banget gitu. Kalau di sini nanti kita bisa sebagai ilmuwan peranannya di tahapan ini. Ya, kita lihat satu-satu deh. Nah, kalau untuk tahapan pengumpulan dan pengangkutan, untuk di negara-negara dengan pendapatan tinggi, negara maju, itu mereka sudah mempunyai kendaraan pengangkut khusus yang ada alat pemadat limbahnya. Sehingga karena dia punya alat pemadat limbah untuk transportasinya, dia bisa mengangkut limbah 90% dari total limbah. Jadi bisa memaksimalkan pengangkutan limbah. Dan itu yang belum dipunyai di negara-negara dengan pendapatan sedang maupun dengan negara dengan pendapatan rendah. Jadi kalau negara dengan tinggi kita model transportasi pengangkutannya dan sudah punya alat pemadat limbah. Sementara kalau negara dengan pendapatan menengah itu dia ada transportasinya, tapi tidak disertai alat pemadat, sehingga memang ada keterbatasan dalam jumlah pengangkutan. Sementara kalau negara-negara dengan pendapatan rendah, ini hanya terbatas pengangkutan sampahnya dan pengumpulan sampahnya pada daerah yang masyarakatnya hanya mampu membayar jasa pengangkutan saja. Termasuk kita berarti ya. Jadi antara negara yang rendah dan sedang ini akan selalu overlap memang. Kalau kita kan gitu juga ya, sampah kita nggak akan apain kalau kita nggak bayar. Sampah kita nggak akan diangkut kalau kita nggak bayar, benar nggak? Nggak tahu. Oh, kalian belum pernah ya? Di rumah kalian gimana tuh? Kalau nggak bayar nggak diangkutin, Bu. Gimana? Bukan sampah, Bu. Kalau di rumah itu bayar sampahnya per bulan. Kalau bayar. Iya, maksudnya kita harus berbayar ya supaya sampah kita diambil Pak tukang sampah kan? Iya, Bu. Ya, kalau kita nggak bayar iuran, ya kita nggak kita dibakar lagi ya. Ya, jadi jalan pintasnya adalah memang kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap bahwa membakar sampah adalah jalan menyelesaikan sampah gitu, menyelesaikan sampah, padahal banyak sekali bahaya yang ditimbulkan dari pembakaran sampah itu. Nggak hanya berdampak pada kita, tapi kita juga memberikan kemudaratan untuk orang lain loh, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya demikian, tapi kadang-kadang karena memang kita tidak punya pilihan lain, katanya begitu, akhirnya ya jalan satu-satunya dengan melakukan pembakaran terbuka. Padahal sudah banyak sekali organisasi-organisasi lingkungan, komunitas peduli lingkungan yang sudah mulai melakukan protes besar-besaran terkait pembakaran sampah dengan cara pembakaran. Nah, parah lagi, ini yang 035 ini siapa? Harus diberikan namanya ya. Ada yang dibuang ke laut. Nah, kalau boleh cerita sedikit tuh begini nih, ini kisah nyata memang. Saya itu berasal dari Riau, dari Tembilahan. Ya, jadi kabupatennya di Riau. Dan dari kecil saya itu selalu ikut ayah saya bertugas karena ayah saya pasti tugasnya di puskesmas di daerah-daerah ya. Jadi harus saya ikut ayah saya bertugas di daerah-daerah, itu daerahnya biasanya hanya bisa ditempuh. Abang, Ibu ngajar nggak? Jangan ribut. Sampai mana tadi? Maaf, saya ada gangguan ini. Jadi daerah yang hanya bisa ditempuh itu lewat naik speedboat, terus kembali nggak bisa lagi naik speedboat, harus naik pompong, berpindah nggak bisa lagi naik pompong, terus harus naik sampan yang tipis supaya bisa mencapai daerahnya. Kemudian ada juga daerah yang benar-benar tempat tinggalnya itu di tengah laut. Jadi bukan di tengah laut ya, dia di pinggir laut gitu, tapi jauh menuju daratannya. Sehingga kotanya itu ya kita pakai jembatan-jembatan, dan di bawah rumah kita, di bawah puskesmasnya itu ya ini air laut gitu. Sehingga memang jalan satu-satunya, dan mereka menganggapnya demikian adalah ketika punya sampah ya udah buang aja bawah rumah.
tiba-tiba kan di bawah arus, bawah rumah kita bersih. Tiba-tiba air pasang gitu, di bawah sampah rumah kita kok jadi penuh sampah lagi. Jadi bolak-balik jalannya begitu. Tapi dianggap nggak permanen kan? Saat ini nanti kalau udah penuh sampah dengan sampah, laut dengan sampah, bayangkan. Jadi akhirnya bukan punya lautan air lagi ya, tapi lautan sampah semuanya, sehingga akan mengganggu transportasi laut juga. Nah, kemudian saya minggu kemarin itu juga didatangi, jadi ada alumni yang ingin ketemu saya. Alhamdulillah saya senang sekali kalau ada alumni yang masih ingat dosen-dosen, terus datang. Bu, menceritakan juga demikian ini ke saya di daerahnya. Kemarin dia sempat KKN di daerahnya itu, di daerah yang seperti yang saya sampaikan tadi juga, ternyata kemudian bercerita, mereka itu Bu, kita KKN sudah membuatkan itu. Bagaimana caranya memproses pemilahan sampah, jangan dibuang ke laut. Terus memang ketika dia harus mengolah sampahnya harus menuju ke dataran, ke daerah dataran ya, daerah dataran memang agak jauh, tapi hanya jalan ketika kami melakukan KKN Bu gitu. Terus dia punya Bu, ada peluang banyak ini terkait pengelolaan sampah. Saya masih belum berminat untuk daftar kerja, tapi saya pengennya buka usaha sendiri dan kayaknya peluang paling besar di daerah saya itu adalah sampah, dia bilang gitu. Nah, terus untuk sampah organik kami ajarkan bagaimana cara membuatnya menjadi pupuk, tapi kan mereka nggak bisa bercocok tanam, orang tinggalnya di atas laut, sehingga nggak begitu termotivasi. Nah, dengan berbagai macam itu ya, sehingga memang kita punya PR besar nih sebagai ilmuwan gitu, kalian juga bagaimana caranya bisa menciptakan suatu gebrakan, setidaknya memberikan ini dulu ya, pemahaman dulu kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya melakukan pengelolaan sampah. Mungkin selamat di tahun-tahun sekarang, tapi nanti kasihan anak cucunya kalau misalnya sampahnya dibuang ke laut atau dibakar secara terbuka begitu. Kita mungkin dampaknya nggak langsung ke kita dalam waktu 1 tahun 2 tahun, tapi bagaimana dengan puluhan tahun yang akan datang. Jadi tanggung jawabnya ya. Tuh, oke. Terus kemudian, nah tapi perlu diingat nanti ketika kita masuk ke tahapan disposal, pembuangan, ternyata ada loh aturan resmi dari internasional tentang pembuangan sampah ke laut. Limbah yang seperti apa yang nanti bisa dibuang ke laut, dan laut dengan kedalaman yang seperti apa nanti kita bahas berikutnya. Jadi bukan sesuatu yang dilarang juga, ternyata ada juga prosedur standar untuk pembuangan limbah ke laut nanti di tahapan disposal. Jadi semakin semangat ya menunggu ya nanti bagaimana kita bisa mengetahui berbagai informasi terkait tahapan pengelolaan limbah itu. Bisa dipahami sampai tahapan ini? Halo? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa Bu. Ya, baik, kita lanjut ke tahapan yang kedua, reuse dan recycling. Nah, untuk tahapan yang kedua, reuse dan recycling ini banyak dilakukan kalau di negara-negara Asia itu oleh industri daur ulang. Jadi dia lebih kepada pihak swastanya. Di Indonesia apalagi ya, nggak ada itu program pemerintah terkaitnya untuk industri daur ulang. Lebih banyak sudah mulai muncul nih industri daur ulang dari pihak swasta, dan kalian punya potensi sangat besar loh untuk di sini. Di Jogja itu saja kan banyak tuh orang yang sebagai pengumpul limbahnya, pengumpul sampah saja, sampah plastik itu punya pendapatan yang lumayan tinggi dan bisa menyekolahkan anaknya sampai sekolahnya sangat tinggi itu dari hasil mereka memasok sampah-sampah. Ada yang memasok plastik, ada yang memasok kertas dari pemulung-pemulung, lalu mereka bekerja sama dengan industri-industri plastik daur ulang dan industri kertas daur ulang. Itu juga udah mulai banyak sekali dikembangkan oleh pihak swasta, dan kalian punya potensi tuh di sana untuk di daerahnya. Tapi kalian juga harus mulai sekarang kalau memang tertarik, harus mencari tahu daerah perusahaan-perusahaan terdekat yang bisa menerima hasil pasokan sampah kalian. Itu luar biasa juga loh, itu menjanjikan loh bisnisnya juga. Jadi coba mulai sekarang tuh udah mulai cari-cari informasi kalau tertarik ya. Di tahapan reuse dan recycling, dan hanya sampai kepada tahap memasok saja Anda.
Tapi apalagi nanti Anda sudah sebagai ilmuwan kimia, udah masuk sampai ke tahapan daur ulangnya. Udah punya mulai dari home industry dulu lah daur ulangnya, lalu kemudian punya pabrik besar, perusahaan besar. Amin ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi harapannya memang cukuplah kita yang udah terlanjur gitu ya. Kalau saya cukuplah kami yang sudah terlanjur menyelesaikan sekolah sarjana, S2, S3, tapi nggak memberikan langsung manfaat praktisnya ke masyarakat gitu. Itu udah cukuplah kami ini. Tapi kalian yang masih punya kesempatan yang sangat tinggi, yang sangat besar, itu sangat terbuka sekali peluangnya, bisa menghasilkan, meningkatkan taraf hidup kalian masing-masing juga, tapi juga kebermanfaatannya untuk umatnya kan juga jadi tinggi ya. Bismillah ya, punya semangat tinggi. Oke, terus ini, nah ini daur ulang di negara berkembang itu masih tergantung dengan peranan pemulung. Bahkan di dalam laporan tentang pengelolaan limbah di berbagai negara itu dilaporkan bahwa 2% penduduk kotanya itu menghasilkan pendapatannya dari mengumpulkan limbah yang dapat didaur ulang. Kita juga begitu ya. Kita kalau naruh barang-barang, apalagi di kota besar, naruh barang-barang di depan rumah, padahal barangnya bukan mau kita buang, udah diambil sama pemulung. Itu banyak, nggak hanya kota besar, kayaknya kota agak besar juga banyak yang terjadi demikian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di tahap reuse dan recycling ini, yang paling banyak didaur ulang itu adalah jenisnya plastik dengan kertas ya. Sehingga saya coba menyampaikan dulu, ada beberapa jenis plastik yang harus kalian ketahui, sehingga kalian juga bisa memanage pemakaiannya ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah plastik dengan nomor 1 ini, PET. Jadi ada, kalau kalian buka kemasan-kemasan plastik, silahkan dicek nih sekarang yang ada di daerah di kamarnya. Itu ada nomornya. Dan setiap nomor itu, dia punya artinya masing-masing. Nomor 1 itu PET. PET atau polietilen tereptalat ya. Sifatnya dia transparan, bening ini yang paling tiap hari kita pakai ya. Gunanya untuk botol air minum. Bahayanya, plastik ini hanya disarankan untuk sekali pakai. Dan dia sangat berbahaya jika terkena air panas. Dia bisa mengeluarkan zat plastiknya, PET ini bisa menghasilkan zat-zat yang karsinogenik, bisa menyebabkan terjadinya kanker. Dan kalau kita jangan sampai nih digunakan sampai bertahun-tahun untuk minum. Itu jangan sampai, dia hanya sekali pakai saja. Nah inilah kalau di negara maju, jenis plastik yang demikian sekali kita minum di tempat-tempat umum itu ada mesin penerima sampah. Dan ketika kita masukkan sampahnya, ditimbang, terus nanti akan keluar koin-koin, kita dibayar ketika kita mengumpulkan sampah, memasukkan sampah ke dalam mesin itu. Nah, sampah-sampah ini itu bisa didaur ulang menjadi perabot rumah tangga, karpet, sofa, jaket, bahkan pakaian ya, dari jenis-jenis plastik ini. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua HDPE, High Density Polyethylene, itu nomor 2, nih untuk botol sampo, botol sabun, botol pembersih lantai, dan lain sebagainya. Dia mengandung HDPE, ini nomornya 2, dia lebih tahan panas, dan dia berwarna putih susu, gunanya botol deterjen dan lain-lain. Bahayanya, plastik HDPE ini akan melepaskan senyawa yang berbahaya yaitu antimoni trioksida dia jika dipakai berulang. Jadi dipakai misal gini, kita pakai 2 kali 3 kali jadi tapi nggak dipakai bertahun-tahun. Tapi kan kebanyakan kita botol samponya atau botol sabunnya, sabun cair terutama kita beli pertama, terus kita beli isi ulang refillnya, diulang berulang-ulang. Oke, nggak apa-apa kalau cuma sekitar 1 bulan 2 bulan. Tapi kalau sudah sampai bertahun-tahun nggak pernah ganti, ini ada bahayanya, dia bisa mengeluarkan antimoni trioksida ini, sehingga memang disarankan juga untuk nggak digunakan secara terus-menerus ya. Ini bisa didaur ulang menjadi pipa dan mainan ya untuk yang HDPE. Kemudian yang ketiga itu adalah PVC atau polyvinyl chloride. Ini sifatnya sangat fleksibel, mudah diregangkan. Ini contohnya pipa-pipa ya. Memang kita jarang digunakan, kalaupun kita, maksudnya tidak digunakan berulang-ulang. Kalau kita gunakan sekali di rumah itu pakai untuk puluhan tahun juga, karena dia sangat sukar didaur ulang. Jadi memang jangan sampai digunakan untuk
untuk pemanis, untuk memperindah, untuk yang bosan-bosan yang bisa menimbulkan kebosanan jangan, tapi memang urgensinya ya, karena memang dibutuhkan kuat, kita pakainya puluhan tahun untuk rumah gitu, untuk saluran air rumah dan lain sebagainya. Nah, PVC ini dia mengandung dietil hidroksilamin yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan secara langsung. Makanya nggak boleh yang namanya kemasan makanan mengandung polyvinyl chloride. Kalian harus cek. Jadi nanti kalau ada kemasan-kemasan bentuknya cantik misalnya ya, wadah bekal dan segala macam, tapi dia mengandung PVC, jangan pernah dipakai. Karena bahaya jika berinteraksi dengan makanan, apalagi makanan yang mengandung minyak, apalagi mengandung lemak. Itu kan minyak dan ada panas, suhu tinggi, itu mudah sekali melarutkan senyawa-senyawa organik yang berbahaya, yang B3 ya. Ini kodenya nomornya 3 PVC. Selanjutnya ada LDPE, low density polyethylene. Dia sifatnya sulit terdegradasi secara alami. Ini plastik yang sering kita pakai juga. Dia punya tingkat racun yang rendah dibandingkan dengan plastik yang lain. Makanya dia sering digunakan sebagai pembungkus makanan juga ya untuk plastik ini. Nah, sarannya sebaiknya ketika kita terpaksa harus menggunakan jenis plastik ini nggak langsung dibuang sekali pakai ya. Lebih baik kalau bisa kita cuci, kita keringkan, kita pakai berulang nggak apa-apa. Dan jangan dibuang sekali-kali ke lingkungan secara langsung, ya, karena dia sangat sulit terdegradasi secara alami. Dia bisa didaur ulang menjadi perabot rumah tangga dan juga tong sampah. Nah, kayaknya plastik yang model begini nih yang belum ngetren untuk dijual lagi ya. Belum ditarik oleh pemulung ya nggak sih? Sepertinya ya kalau di negara kita, padahal dia juga punya peluang untuk bisa didaur ulang. Ya, oke, ini LDPE yang nomor 4. Kemudian PP, polipropylen. Sifatnya kuat, ringan, tahan panas. Gunanya tutup botol, tutup piring-piring mangkok, tupperware, botol obat, botol minuman bayi, itu dia pengandung bahan ini. Dia tingkat racunnya juga lebih rendah. Dia bisa digunakan daur ulang sebagai alat tulis, peralatan laboratorium, dan komponen otomotif, ember, dan baskom. Dan sekarang yang jenis polipropylen ini yang paling banyak kita gunakan setiap hari dan nggak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Kita dianggap tidak bisa mematuhi protokol kesehatan kalau nggak menggunakan ini. Sekarang digunakan untuk membuat apa? Plastik polipropylen? Masker. Apa? Tulis di kolom chat. Halo? Apakah suara saya putus-putus? Jelas, Bu. Jelas ya? Ayo dijawab. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Masker, iya Ilham. Kan Ilham udah kemarin. Ilham Latifatunisa kan udah pernah saya minta untuk membaca ini. Ya, polipropylen sekarang itu menjadi bahan untuk membuat masker yang kita pakai setiap hari. Nanti akan saya jelaskan sekilas terkait masker ya. Dan nanti kita di mata kuliah ini supaya update dengan perkembangan zaman akan saya jelaskan juga bagaimana cara solusi untuk mengatasi permasalahan limbah masker ya. Oke. Kemudian polistirin. Nah, ini styrofoam yang kita kenal. Dia sangat berbahaya karena mengandung stirin yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan gangguan otak, gangguan reproduksi wanita, serta gangguan saraf kalau dia mengenai makanan yang mengandung minyak dan dengan kemasan yang tinggi. Padahal kita sekarang kemasan-kemasan makanan itu pakai styrofoam kan kebanyakannya. Kalau kita beli-beli online, GoFood gitu. Iya, Bu. Iya, padahal itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Kadang-kadang dilapisin lah dengan kertas minyak. Tapi kan juga mengalir-ngalir keluarnya dan mengenai ya. Jadi kalau Anda mau beli, kalau dikasih styrofoam, minta saya pakai kertas minyak aja gitu. Jangan pakai styrofoam. Jadi hindari, karena ini bahaya. Dia bisa menimbulkan gangguan pada reproduksi wanita juga. Saya di daerah kampung saya itu masih ngetren banget ini beli
karena jajanan gorengan dibungkus pakai styrofoam dijual 10.000 per wadah 10.000. Padahal kan ya itu karena mungkin karena ini ya tingkat pemahaman masyarakatnya masih kurang terkait bahaya berbagai jenis plastik. Dan dianggap styrofoam bukan plastik, itu juga ada tuh banyak yang menganggap demikian. Padahal ya termasuk jenis plastik juga, polistiren ya, jadi polimer juga. Sehingga memang peran kita lah, tugas kita nih, setidaknya untuk orang-orang sekitar kita dulu, ngobrol sama teman kos, misalnya kasih tahu informasi yang udah didapat ketika dalam perkuliahan, supaya tingkat aware-nya masyarakat itu semakin meningkat terkait limbah, bahaya limbah ya. Bahaya kemasan plastik juga ini merupakan limbah, salah satu limbah yang menempati posisi nomor 2 kalau di Indonesia ya. Oke, dia bisa didaur ulang menjadi kemasan busa pelindung kalau beli alat elektronik itu ya, isolasi, dinding, peredam suara, kaset, video, mainan dan lain sebagainya. Itu yang keenam. Dan yang terakhir untuk jenis limbah itu adalah plastik dengan tipe yang lain di luar yang itu, misalnya ini yang digunakan untuk membuat galon air. Jadi plastik untuk membuat galon air ini sangat sulit didaur ulang. Tapi sekarang sudah mulai ada inovasi tuh merek galon apa itu yang bisa sekali pakai, jadi nggak digunakan untuk berkali-kali, jadi nggak ditukar-tukar, langsung kita beli langsung dengan plastik dengan galonnya. Terus kalau kita mau lagi, ya kita harus beli lagi dengan galonnya. Kita nggak boleh tukar tambah plastiknya, karena plastiknya itu nanti akhirnya bisa dijual langsung, karena dia prosesnya nanti ada proses pendaur ulangan khusus. Tahu nggak mereknya apa? Itu ada artis yang jadi brand ambasadornya untuk mereknya itu banyak ya. Tahu nggak? Kalau nggak kan nanti cari tahu sendiri ya. Sudah mulai ada menggunakan, sudah tahu ya. Le Mineral ya. Jadi udah ada inovasi untuk galon yang awalnya tidak bisa didaur ulang, sehingga kita pakai tuh yang di rumah kita udah beberapa ratus kali bolak-balik tuh ya pakainya. Setelah disterilisasi, mudah-mudahan disterilisasi ya, terus kita pakai lagi. Nah kalau yang Le Mineral itu dia kan enggak ya, jadi kita beli ya udah beli sama botolnya, terus botolnya enggak, galonnya enggak kita, ketika kita beli lagi enggak ditukar gitu galonnya. Jadi kita bisa menjual di tempat lain supaya bisa dia didaur ulang. Itu dia. Nah, saya coba jelaskan sedikit. Sebenarnya ini saya sudah pernah mempresentasikannya di diskusi ilmiah Saintek kalau nggak salah ya. Mungkin di antara kalian juga hadir, tapi mungkin ada yang nggak hadir. Ini saya coba menyampaikan terkait berbagai jenis masker yang udah jam 5.28 ya. Oke, sebentar lah. Nah, terlihat sudah? Terlihat, Bu. Ya, ini adalah berbagai jenis masker yang paling sering digunakan oleh kita. Ada N95, KN95, ada FFP, ada Certified Surgical Mask, ada Locally Produced Surgical Mask, ada Cloth Mask, ada masker kain. Kalian pakai apa di antara yang ini? Atau ada lain yang nggak disebutkan? Silakan tulis di kolom chat. Kalian pakai masker apa? Silakan ditulis di kolom chat ya. Saya tunggu. Ya, medis itu surgical, certified surgical mask ya. Masker kain locally. Local gitu yang non surgical ya, Ilham. Masker kain medis KN95. Dakbil tuh merek ya, CSM surgical. Ada yang pakai KF apa gitu? Oh ini, Sekar pakai KF94. Nah, tahu nggak kalian apa bedanya antara N95, KN95, FFP, Certified Surgical Mask? Ada yang KF tadi juga, ada yang Locally Produced Surgical Mask, ada yang Cloth Mask. Tahu nggak bedanya apa? Tahu nggak bedanya apa? Tidak paham ya? Bentuknya macam apa, gimana?
keefektifan menyaring apa sih? Iya, keefektifan menyaringnya bentuknya juga beda-beda gitu ya. Ada yang lucu, ada yang biasa, ada yang standar gitu ya. Baik, kita cek satu persatu supaya kita sama-sama saling memahaminya. Karena kalau kita nggak paham apa bedanya satu dengan yang lain, apa komposisinya, ya kita bagaimana caranya menentukan bagaimana cara tahapan pengelolaannya ya. Oke. Tahapan pengolahannya. Nah, jadi perbedaan antara N95, NKN, tulisan di depannya FFP, terus kemudian ada KF, itu adalah menunjukkan negara mana, menunjukkan masker tersebut memenuhi standar nasional negara mana. Kalau yang N, itu dia memenuhi standar untuk nasional untuk Amerika Serikat. Kalau yang KN, itu yang Cina. Kalau yang FFP itu yang Eropa. Kalau yang KF itu apa? KF itu Korea. Makanya ada yang bilang, kenapa milih KF? Karena supaya ganteng kayak opa-opa Korea gitu ya. Oke. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada artinya sebenarnya dari nama-nama masker itu dan kita nggak tahu. Dan kebanyakan kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu menunjukkan standarnya. Nah, selain dari standar, pertama memenuhi standarnya dulu ya, memenuhi standar nasional negara mana. Komposisinya ternyata juga beda-beda, makanya itu harganya juga beda-beda ya. Jadi kalau yang N95 itu dia 4 lapis, dia kalau KN95 3 lapis, tapi coba kita lihat sama-sama mengandung polipropilen, tapi polipropilen dengan bentukan yang berbeda-beda. Ada yang spunbone, ada yang melt blown. Nah, melt blown ini yang tugasnya untuk menyaring partikel untuk menyaring virus dan bakteri biasanya. Dan N95 ke N95 ini efisien filtrasinya, kemampuan penyerapannya, dia dianggap memang dapat untuk melindungi kita dari penyakit, dari virus, dari bakteri dan lain sebagainya. Makanya yang paling mahal ya di antara masker-masker itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya nggak jelaskan lebih detail, nanti kalian boleh dikembangkan sendiri untuk melihat yang spunbone itu bedanya dengan melt blown apa gitu, bisa terlihat dari nanti rangkaian apa namanya susunannya ya. Oke, tapi sama-sama PP, polipropilen. Jenis plastik yang tadi nomor berapa itu? 5. Iya, lupa saya tadi nomor berapa. Kemudian yang FFV ini juga dia 4 lapis, tapi dia nggak pakai yang spunbone dia, tapi ada matte blown-nya. Jadi rata-rata memang ada matte blown-nya. Ini diharapkan memang bisa menyaring dari partikel virus bakteri itu ya. Dia efisien sama seperti N95 ini, dia punya kemampuan. FFP juga nanti Anda nemuin 1, 2, 3 gitu. Semakin tinggi nomor dia semakin baik efisiensi filtrasinya, atau semakin rendah nanti coba dicek ya. Jadi ada perbedaan kemampuan, ada yang 90%, ada yang 85%, ada yang 70%. Tuh nomor-nomor itu menunjukkan arti kemampuan filtrasinya. Oke, selanjutnya adalah certified surgical mask. Ini yang mungkin kebanyakan kita pakai. Saya di rumah juga ada 2. Ini ada yang certified, ada yang medis, ada yang non medis. Jadi kalau untuk keluar tapi nggak ketemu dengan banyak orang, hanya ngantar jemput anak ya pakai yang non medis gitu ya, lebih murah ya. Tapi kalau dia yang kalau udah mau ketemu orang banyak, coba pakai yang medis gitu. Karena kita pakai setiap hari terus berganti-ganti juga ya. Oke, nah tapi sebenarnya masker medis ini kita nggak bisa, sebenarnya dia sudah dilaporkan tidak bisa melindungi kita secara full. Jadi secara 95%, 100% dari transmisi patogen. Tapi setidaknya kita bisalah melindungi diri. Jadi kayak yang masker medis, masker non medis, masker kain gitu, setidaknya walaupun dia nggak punya kemampuan filtrasi baik untuk virus bakteri ataupun untuk partikulat berbahaya, partikel berbahaya, tapi setidaknya dia bisa melindungi secara sementara lah dari transfer droplet ya. Ada orang ngomongnya apa namanya dari ya itu transfer cairan lah kalau orang bicara, bersin gitu, setidaknya bisa melindungi sementara. Meskipun kalau udah kena harus kita langsung copot dan ganti ya, karena dalam hitungan menit dia juga akan bisa tembus itu. Tuh ya.
Jadi dia yang medis saja itu nggak full protection, apalagi yang locally ya, apalagi yang nggak medis gitu. Belum ada studi efisiensinya justru ya. Kalau certified dia sudah ada studi efisiensinya, tapi dia memang not provide full protection. Sementara kalau yang locally memang belum ada studi efisiensi. Bu, jangan-jangan dia belum ada tapi punya full proteksi. Tapi kalau dari lapisannya sepertinya enggak memang ya, enggak. Jadi miriplah dengan masker kain juga. Tapi kalau dibandingkan masker kain, karena masker kain itu porinya jauh lebih besar daripada masker non medis, ya lebih utama masker non medis juga. Masker kain itu juga kelemahannya kita belum tentu nanti kita digunakan berulang-ulang, kita cuci dia juga udah bersih ya. Apalagi lakukan penjemuran di luar, lupa ngangkat, udah 2 hari 3 hari lupa ngangkat gitu. Jangan-jangan udah nempel di situ dulu berbagai patogen dan juga partikel-partikel berbahayanya. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti selanjutnya akan saya terangkan juga bagaimana, karena kita akan masuk ke, tadi kan tahapan kedua baru reuse dan recycle. Lalu kita masuk ke jenis plastik yang paling banyak di reuse dan recycle. Kemudian nanti ada tahapan ketiganya pengolahan, dan disinilah peranan kita. Nanti akan kita cek pengolahannya itu harus tahapannya seperti apa, dan nanti untuk masker medis bagaimana cara mengolahnya, nanti akan coba saya terangkan di minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Izin bertanya, Bu. Silakan Ilham. Kalau yang masker yang sekarang ada yang Xiaomi itu masuknya mana, Bu? Masker apa? Yang merek Xiaomi gitu, Bu. Oh, saya kalau merek-merek masker agak kurang tahu. Coba dibaca di kemasannya, Ilham, dia certified surgical atau non surgical? Bisa nggak lihat kemasannya? Saya nggak begitu paham dengan berbagai jenis merek masker. Tapi kita bisa mendeteksinya, kita bisa mengetahuinya dari kemasannya. Coba dibaca detailnya. Itu ya Ilham? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, karena saya tuh cuma tahunya Sensi, itu yang certified surgical mask-nya yang saya pakai, terus yang non medisnya itu berapa? Apa sih? Saya lupa juga itu. Tapi kita belinya itu terus lah modelnya, karena ada di tokonya cuma itu. Toko alat kesehatan yang di Ring Road itu kita belinya. Jadi memang nggak pernah ganti-ganti. Tapi memang bisa dilihat di kemasan ada detailnya. Dia non-surgical atau dia surgical. Nanti bisa dilihat ya. Atau dia bahkan masuk yang N95 ke N95 itu bisa juga jadi Ilham. Jadi dicek aja. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Cukup jelas untuk hari ini? Insya Allah jelas. Ya baik, nanti kita tahap minggu ke depan masuk ke tahapan pengelolaan yang ketiga, pengolahan, dan juga kalau sempat masuk ke disposal, pembuangan, tapi kalau nggak sempat nanti disposal untuk minggu depannya lagi. Minggu depan juga saya akan memberikan satu video yang Cilacap itu yang sudah berhasil melakukan proses pengolahan untuk municipal solid waste-nya, dan kalian nanti bisa lihat videonya, itu sangat bagus, dan lihat ternyata nasib perjalanan sampah yang diambil Pak tukang sampah di rumah kita itu akhirnya ketika dibawa ke tempat pembuangan akhir akan begitu jadinya gitu. Kan ada prosesnya gitu. Yang mungkin selama ini kita nggak tahu ya bagaimana itu nasibnya. Pokoknya dibuang aja kah, terus nanti dibakar di sana atau bagaimana. Nanti kita insya Allah minggu depan akan tahu itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah ternyata tadi saya sudah agak berat itu karena saya tadi izin juga, rapat pimpinan juga izin karena berat banget kepalanya supaya bisa tidur, supaya bisa ngajar tadi. Alhamdulillah bangun tidur udah agak enakan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, saling mendoakan ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon untuk presensi jangan sampai terlewat di laman daring dengan cara menuliskan komentar kesimpulan apa yang didapat pada perkuliahan hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan tiba-tiba gitu, kalau habis membaca mengembangkan diri, membaca referensi yang lain, silakan bertanya di grup WA. Jangan japri, mohon untuk apapun jangan japri ya. Silakan langsung di grup WA kita saja. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama saya pamit ya. Nggih.